لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Al-Ustadzina sekaligus pendamping majelis Masjid Babut Taubah Bapak Budi Susilo, yang kami hormati guru kita yang senantiasa mendampingi kita semuanya dalam majelis ini, Guru Andi Gunawan, yang kami muliakan, serta kami hormati para syekh, ustadz dan ustadz yang senantiasa berjuang di Masjid Babut Taubah lepas kelas 2 Balikpapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teman-temanku semuanya sependeritaan dan yang berbahagia, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya hamba-hambanya Allah diberikan kenikmatan seperti kita. Banyak orang di luar sana yang malam hari ini mungkin bercengkerama dengan kemaksiatan dan kemungkarannya, tapi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, duduk dalam suatu majelis. Dan sering kali saya sampaikan bahwasanya sesaat duduk dalam suatu majelis itu pahalanya lebih baik beribadah 1000 tahun. Hadirin jamaah Babut Taubah yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya akan mengajak dan mengingatkan pada teman-teman semuanya bahwasanya kita sekarang berada di bulan apa? Di bulan Rajab. Sudah berdoa belum? Ayo kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kesempatan untuk menyongsong bulan Ramadan bulan ya Allah, dan ampunilah segala dosa-dosa kami semuanya, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya di dalam bulan Rajab ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ingat surat apa? Surat Al-Isra. Apa? Tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kejadian yang luar biasa untuk membuktikan keimanan umat Islam di alam ini, untuk membuktikan orang-orang yang beriman seberapa tingkat keimanan umat-umat Islam, seberapa tingkat keimanan manusia yang diciptakan oleh Allah untuk meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kejadian yang belum pernah dan tidak akan pernah dilalui oleh umat-umat yang terdahulu dan umat yang akan datang. Hanya satu manusia, satu hamba Allah yang bisa dan dapat melaksanakan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami tidak akan membahas panjang lebar tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita semuanya sudah tahu sejak kita bayi, kalau kita memang orang Islam, kita tahu apa yang namanya Isra dan Mi'raj. Kebangetan kalau orang Islam nggak tahu Isra Mi'raj. Apa kebangetan, Pak? Keterlaluan. Ya.
apa? Keterlaluan. Karena apa? Setiap khutbah, setiap acara peringatan Isra Mi'raj dalam syiar Islam selalu disampaikan, Isra adalah suatu perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu menuju ke langit satu dan lalu menuju ke Arsy dan menuju ke Sidratul Muntaha untuk mengemban risalah Allah yang berupa sholat 5 waktu itu. Tapi apa yang terdapat dalam suatu hikmah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW? Apa yang akan kita dapati dalam renungan Isra Mi'raj? Yang pertama adalah penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya untuk menjalankan kewajiban sebagai hambanya. Karena apa? Karena sebanyak apapun hamba-hambanya Allah itu mau beriman, mau sholat, tidak akan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seberapa banyak hamba-hambanya Allah tidak beribadah kepada Allah, juga tidak melunturkan Allah sebagai Tuhannya. Karena sholat adalah merupakan kewajiban bagi umat-umatnya, yang bagi hamba-hambanya Allah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya, khususnya umat Islam. Namun yang perlu kita ketahui, dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah dipertemukan dengan beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Dari inti sebuah perjalanan tersebut, ayo kita introspeksi diri. Ketika kemarin kita introspeksi, kita masuk di dalam penjara karena perbuatan kita, karena kezaliman kita. Tapi marilah kita bersama-sama dengan tamsil-tamsil yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah disuruh memilih 2 minuman. Di antara adalah susu dan di antaranya adalah khamr. Rasulullah dengan tepat mengambil minuman yang berupa susu diminum, lantas meneruskan perjalanan. Rasulullah dipertemukan dengan seseorang tua yang memanggil-manggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, lihatlah kami ya Muhammad. Orang tua yang sudah tua renta, yang memakai perhiasan yang luar biasa, ditanyakan kepada malaikat Jibril. Dipertemukan dengan orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu, ditimpa dengan batu, pecah berantakan, kembali lagi, dihantam lagi, berteriak, kembali lagi. Maka oleh karena itu sedikit tamsil. Yang pertama, kenapa ketika pertama Rasulullah SAW ketika disuruh memilih antara susu dan khamr, Rasulullah memilih minuman susu dengan diminum dengan segarnya. Malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad, seandainya engkau pilih khamr Muhammad, maka umatmu akan menjadi umat yang teler." Sedangkan sekarang aja umatnya Rasulullah, yang Rasulullah memilih susu, umatnya pada teler-teler semuanya. Betul enggak Pak? Insya Allah tahu. Untuk selanjutnya tadi Rasulullah dipanggil orang tua yang sudah tua yang menggunakan perhiasan. Ya Muhammad, itulah dunia yang kamu dapatin sekarang ini adalah dunia yang sudah tua renta. Dan mereka yang selalu senantiasa tidak nyadar diri. Kenapa? Karena sudah tua, sudah bau tanah, sudah memati, masih mikirin dunia. Tidak pernah memikirin akan kembalinya. Ingat Pak, yang sudah tua. Tapi tidak menutup kemungkinan yang muda-muda duluan. Oke Pak ya? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kalinya, ketika Rasulullah SAW dipertemukan dalam tamsil itu, orang yang kepalanya dihantam dengan batu, pecah ramburan otaknya, berteriak. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapa itu Jibril? Kok bisanya seperti itu ya Jibril?" "Wahai Muhammad,
Itu contohnya nanti kelak di akhirat, umatmu yang enggan melakukan sholat, yang enggan beribadah menjalankan sholat 5 waktu, kelak akan seperti itu. Kepalanya akan dihajar dengan batu, akan dihantam dengan batu, pecah berantakan, dikembalikan dan berkekalan selama-lamanya. Ingat Pak, sekarang mari kita kerjakan sholat 5. Jangan karena disuruh Pak Budi supaya datang ke masjid lantas melakukan sholat, jangan karena takut dipindah dari kamar boleh, tapi karena Allah. Ayo kita kembali Pak, kita jadikan tempat ini adalah tempat pembelajaran buat kita semuanya. Ketika kita kelak pulang bisa menjadi orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena guru, ada guru ya itu, nanti kita dipindah dari kamar ini dan itu. Kalau seandainya engkau abdikan diri kepada Allah, no problem, ya kan? Ingat Pak, maka satu harapan, sholat diturunkan kepada kita semuanya ini adalah satu, untuk membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Pak, saya sampaikan dalam kultum yang kelebihan waktu Pak. Apa Pak? Awwalu ma yuhasibuka fi yaumil qiyamah as-shalah. Besok Pak, yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah, yang pertama adalah sholat 5. Apabila sholat kita perbaiki, kita jadikan amal ibadah kita yang baik lewat yang lainnya, insya. Karena apa? Sholat adalah suatu amalan ibadah yang mengandung fungsi-fungsi dalam kehidupan ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, satu sekali lagi, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, ayo kita tetap sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang banyak kami sampaikan ini bisa kita jadikan hikmah. Di bulan Rajab yang biasanya kita mendengarkan ceramah ustaz dan ustazah di luar sana dengan heningnya, dengan hebatnya, kita di sini masih ada Syekh Mujib. Allahumma shalli ala Muhammad. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.